Siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar materi irisan kerucut, khususnya pada subpokok bahasan persamaan hiperbola. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja masuk di penjelasan materinya. Yang pertama kita akan pelajari persamaan hiperbola yang berpusat di titik O dengan koordinat 0,0. Berikut ini ada sebuah kotak yang berwarna putih, di dalamnya ini adalah gambar dari persamaan hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk b kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Dengan unsur-unsur dari gambar persamaan hiperbola ini antara lain ada titik pusat, yaitu titik O yang berada di tengah-tengah ini, merupakan perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Koordinatnya yaitu di titik 0,0. Kemudian ada juga titik fokus, yaitu F1 dan F2. F1 letaknya di sini pada bagian yang saya tunjukkan dengan anak panah. Jadi ini merupakan titik fokus yang pertama dengan simbol F1 dan koordinatnya negatif C,0. Titik fokus yang kedua adalah F2 dengan koordinat C,0. Selanjutnya ada titik puncak, yaitu titik A dan titik B. Letaknya di sini. Ini adalah titik puncak yang pertama, titik A dengan koordinat negatif A,0. Kemudian titik puncak yang kedua adalah titik B dengan koordinat A,0. Kemudian ada sumbu simetri. Sumbu simetri dari gambar ini ada sumbu X yang menjadi sumbu utama dari gambar ini, karena parabolanya dibagi sama besar oleh sumbu X yang melintang ini, seperti membagi dua ya, yang membagi dua gambar ini. Jadi dia bertindak sebagai sumbu utama. Kemudian ada sumbu sekawan, yaitu sumbu Y. Kemudian sumbu nyata dalam gambar ini yaitu garis AB dengan panjang sebesar 2 dikali A. Kemudian ada sumbu imajiner, yaitu garis CD dengan panjang sama dengan 2 dikali B. Lalu ada persamaan diretrik atau garis arah. Pada gambar ini terdapat dua buah garis arah. Yang pertama adalah G1 dan yang kedua adalah G2. G1 memiliki persamaan X sama dengan negatif A kuadrat per C. Kemudian G2 memiliki persamaan X sama dengan A kuadrat per C. Kemudian eksentrisitas dirumuskan dengan E sama dengan C per A dengan E lebih besar dari 1. Panjang latus rektum dirumuskan dengan 2B kuadrat per A, dan B kuadrat dirumuskan dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Berikutnya adalah gambar hiperbola yang kedua, yang pusatnya juga masih sama di titik O 0,0, tetapi melihat bentuk gambarnya ini memiliki persamaan yang berbeda.
Persamaan hiperbola dari gambar ini adalah y kuadrat per a kuadrat dikurang x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk b kuadrat kali y kuadrat dikurang a kuadrat kali x kuadrat sama dengan a kuadrat kali b kuadrat. Gambar ini juga memiliki jumlah unsur yang sama, mulai dari titik pusat yaitu titik O dengan koordinat 0,0 yang berada di tengah, yang merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada juga titik fokusnya yaitu F1 dan F2, tetapi sekarang koordinatnya berbeda. F1 letaknya di bawah titik O dengan koordinat 0, -C. Kemudian F2 letaknya di atas titik 0 atau titik O. Koordinatnya F2 dalam kurung 0,C. Kemudian gambar ini juga memiliki titik puncak yaitu titik A dan titik B. Titik A koordinatnya 0, -A dan titik B koordinatnya 0,A. Kemudian memiliki juga sumbu simetri. Dalam gambar ini sumbu simetri untuk sumbu utamanya adalah sumbu Y, karena sumbu Y ini yang membagi gambar dari hiperbola ini menjadi dua bagian yang sama besar, dan juga ada sumbu sekawan, dalam hal ini adalah sumbu X. Kemudian sumbu nyata yaitu garis AB dengan panjang 2A, ini sumbu nyatanya. Kemudian sumbu imajinernya adalah garis CD, panjangnya 2B. Kemudian memiliki juga directrix yaitu G1 dan G2, di mana G1 persamaannya adalah Y sama dengan negatif A kuadrat per C, dan G2 persamaannya adalah Y sama dengan A kuadrat per C. Kemudian nilai eksentrisitas dirumuskan dengan E sama dengan C per A dengan nilai E lebih besar dari 1. Kemudian panjang latus rectum dirumuskan dengan 2B kuadrat per A, dan B kuadrat dirumuskan dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Sekarang kita masuk di penjelasan yang kedua tentang persamaan hiperbola yang berpusat di titik P, Q. Ini adalah gambar dari persamaan hiperbola yang memiliki persamaan X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau bisa juga dituliskan rumus yang ini ke dalam bentuk B kuadrat X kurang P kuadrat dikurang A kuadrat kali Y kurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dengan unsur-unsur antara lain titik pusat, dalam hal ini adalah titik P, Q. Kemudian titik fokus F1 dirumuskan dengan P kurang C, Q, dan titik fokus yang kedua F2 letaknya di sini dirumuskan dengan P tambah C, Q. Kemudian titik puncak yaitu titik A dan titik B, di mana titik A rumus dari titik koordinatnya P kurang A, Q, dan titik B rumus dari titik koordinatnya P tambah A, Q. Gambar dari persamaan hiperbola juga ini memiliki sumbu simetri dengan sumbu utama adalah Y sama dengan Q pada sumbu X. Jadi yang X aksen ini merupakan sumbu utama yang persamaannya Y sama dengan Q. Kemudian ada sumbu sekawan, dalam hal ini sumbu Y aksen dengan persamaan X sama dengan P. Kemudian sumbu nyata yaitu garis AB dengan panjang sama dengan 2 kali A. Kemudian sumbu imajiner adalah garis CD dengan panjang sama dengan 2B. Kemudian terdapat juga garis arah yaitu G1 dan G2, di mana
G1 dan G2 ini masing-masing memiliki persamaan atau persamaan direktrix. Jadi persamaan direktrix itu sama saja dengan persamaan garis arah. Untuk G1 persamaannya X sama dengan P kurang A kuadrat per C, dan G2 persamaannya adalah X sama dengan P tambah A kuadrat per C. Kemudian nilai eksentrisitas dirumuskan dengan E sama dengan C per A, dengan nilai E lebih besar dari 1. Kemudian panjang latus rektumnya sama dengan 2B kuadrat per A, dan B kuadrat dirumuskan dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Lanjut lagi ke bentuk yang kedua. Gambar yang kedua ini merupakan gambar persamaan hiperbola yang persamaannya Y kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang X kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau dapat kita tuliskan dalam bentuk B kuadrat dikali Y kurang P kuadrat dikurang A kuadrat dikali X kurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dengan unsur-unsur antara lain titik pusat berada di titik P, Q, kemudian titik fokusnya yaitu titik F1 dengan rumus koordinatnya P, Q kurang C. Kemudian F2 rumus titik koordinatnya P, Q tambah C. Jadi rumus titik fokusnya juga berbeda dengan yang sebelumnya ya, tergantung bentuk gambarnya. Kalau gambarnya kalian lihat seperti ini di soal, berarti kalian menggunakan konsep yang ini. Kemudian lanjut lagi kita ke titik puncaknya. Dalam gambar ini titik puncaknya adalah titik A dan titik B. Titik A rumus titik koordinatnya P, Q kurang A, dan titik B rumus koordinatnya P, Q tambah A. Kemudian sumbu simetri dari gambar ini adalah sumbu Y aksen, disebut juga sebagai sumbu utama dengan persamaan X sama dengan P. Kemudian sumbu sekawannya yaitu sumbu X aksen, disebut juga sebagai sumbu sekawan dengan persamaan Y sama dengan Q. Kemudian sumbu nyata yaitu garis AB dengan panjang sama dengan 2A. Kemudian sumbu imajiner garis CD dengan panjang sama dengan 2B. Kemudian dari gambar ini juga terdapat dua buah garis arah atau direktrix, yaitu G1 dan G2. G1 memiliki persamaan Y sama dengan Q kurang A kuadrat per C, dan G2 memiliki persamaan Y sama dengan Q tambah A kuadrat per C. Kemudian nilai eksentrisitas dapat ditentukan dengan rumus E sama dengan C per A, di mana nilai E-nya lebih besar dari 1. Kemudian panjang latus rektumnya dirumuskan dengan 2B kuadrat per A, dan B kuadrat dirumuskan dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Selanjutnya kita beralih ke bagian C, bentuk umum persamaan hiperbola. Secara umum, persamaan hiperbola dituliskan dalam bentuk umum AX kuadrat kurang BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0, di mana lambang A, B, C, D, dan E ini merupakan anggota dari bilangan real. Jadi huruf-huruf ini semua mewakili bilangan yang semuanya merupakan anggota bilangan real.
di mana nilai A-nya itu tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0, dan nilai A-nya tidak sama dengan B. Untuk lebih jelasnya kita bahas contohnya. Contoh 1, diketahui hiperbola dengan persamaan 9x² dikurang 16y² sama dengan 144. Yang diminta adalah tentukan yang pertama koordinat titik puncaknya, kemudian yang kedua koordinat titik fokusnya, yang ketiga persamaan garis direktriksnya, yang keempat persamaan garis asimptotnya, yang kelima panjang latus rektumnya, yang keenam nilai eksentrisitasnya, dan yang ketujuh adalah sketsa grafiknya. Langkah penyelesaian. Kita tulis dulu persamaan hiperbola yang ada di soal. Yaitu 9x² dikurang 16y² sama dengan 144. Karena ini belum baku persamaannya, kita ubah dulu ke dalam bentuk baku. Jadi kita usahakan di ruas kanan ini jadi 1. Jadi kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan 144, sehingga kita peroleh x² per 16 dikurang y² per 9 sama dengan 1. Kalau kita lihat bentuknya, ini sudah bentuk baku persamaan elips. Jadi kita bisa tahu bahwa dari persamaan ini A kuadratnya itu sama dengan 16 dan B kuadratnya sama dengan 9. Kemudian berdasarkan formula kita bisa menentukan nilai C kuadrat dengan rumus A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti kita tambahkan 16 dengan 9, kita peroleh C kuadrat sama dengan 25, atau C sama dengan plus minus 5. Kemudian kita sudah bisa menentukan unsur-unsur yang ditanyakan dari soal, mulai dari titik puncak. Jadi titik puncaknya itu kalau dari samaannya ini menggunakan rumus plus minus A kuadrat plus minus A, 0, bukan plus minus A kuadrat ya, plus minus A, 0. Jadi titik puncaknya ada yang negatif dan ada yang positif. Ini arti plus minus. Akar 16 4, jadi kita peroleh titik puncaknya sama dengan plus minus 4,0. Atau kalau mau dijabarkan satu-satu, titik puncaknya ada 2 dengan koordinat yang pertama negatif 4,0 dan 4,0. Itu maksudnya. Kemudian kita tentukan lagi titik fokusnya. Titik fokus rumusnya adalah plus minus C, 0. Jadi titik fokusnya itu sama dengan plus minus 5,0. Atau kalau mau dijabarkan satu-satu, koordinat titik fokusnya yaitu min 5,0 dan 5,0. Kemudian yang ketiga persamaan direktriks. Rumusnya adalah X sama dengan A kuadrat per C. Di sini ada plus minusnya. Jadi kita peroleh X sama dengan plus minus 16 per 5 karena A kuadratnya itu 16, Y-nya itu 5. Jadi plus minus 16 per 5 itulah persamaan direktriksnya.
Kemudian persamaan garis asimptotnya dirumuskan dengan Y sama dengan plus minus B per A dikali X. Jadi kita peroleh Y sama dengan plus minus 3 per 4X. Nilai B nya itu sama dengan 3, nilai A nya itu sama dengan 4. 3 diperoleh dari akar B kuadrat atau akar 9 sama dengan 3. Terus 4 diperoleh dari akar A kuadrat atau akar dari 16 sama dengan 4. Itulah nilai A nya. Sehingga kita peroleh persamaan garis asimptot itu Y sama dengan plus minus 3 per 4X. Kemudian kita cari lagi panjang latus rektum atau L sama dengan 2B kuadrat per A. Jadi R sama dengan 2 dikali 9 per 4. Dari sini kita sederhanakan menjadi L sama dengan 9 per 2 atau 41 per 2. Itulah panjang latus rektumnya. Kemudian nilai eksentrisitasnya kita bisa gunakan rumus E sama dengan C per A. Kita peroleh E nya sama dengan 5 per 4 atau sama dengan 1,25. Gambar grafik dari persamaan hiperbola ini atau persamaannya 9x kuadrat kurang 16y kuadrat sama dengan 144 seperti yang ditunjukkan di kotak yang berwarna putih ini. Dapat saya jelaskan unsur-unsur dari gambar ini ada titik pusat di titik O dengan koordinat 0,0, kemudian ada titik fokus yang pertama atau F1 negatif 5,0 dan titik fokus yang kedua dengan koordinat 5,0, ini F2 nya. Kemudian ada titik puncak yang pertama atau titik A, ini negatif 4,0, kemudian titik puncak yang kedua titik B dengan koordinat 4,0. Kemudian persamaan direktrix yang pertama G aksen, ini X sama dengan min 16 per 5. Kemudian persamaan direktrix yang kedua G dengan persamaan X sama dengan 16 per 5. Kemudian garis yang menyilang ini ada dua ya. Yang pertama garis menyilang yang pertama atau disebut juga asimptot. Garis asimptot yang pertama ini tidak pernah memotong kurva yang melengkung ini ataupun yang melengkung ini juga. Jadi garis asimptot yang pertama ini disimbolkan dengan L aksen, persamaannya Y sama dengan min 3 per 4X, dan asimptot yang kedua disimbolkan dengan L dengan persamaan Y sama dengan 3 per 4X. Jadi itulah penjelasan dari gambar ini. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Diketahui persamaan hiperbola dalam bentuk umum adalah 9x kuadrat dikurang 16y kuadrat kurang 36x kurang 32y dikurang 124 sama dengan 0. Tentukanlah bagian A koordinat titik pusatnya, bagian B koordinat titik puncaknya, bagian C koordinat titik fokusnya, bagian D persamaan garis asimptotnya, dan bagian E sketsa grafiknya. Langkah penyelesaian bentuk umum persamaan hiperbola tersebut kita ubah dulu ke dalam bentuk baku. Jadi kita kumpulkan dulu variabel dengan variabel yang sejenis dan konstanta dengan konstanta. Jadi kita peroleh 9x kuadrat kurang 36x dikurang 16y kuadrat tambah 32y. Jadi kita kelompokkan yang sesama variabel x dan juga yang sesama dengan variabel y. Kemudian konstantanya min 124 kita pindahkan dengan sesama konstanta. Di sini 02 konstanta karena tidak ada variabelnya. Sehingga min 124 kita pindahkan ruas, tanda negatif berubah menjadi tanda positif.
lalu kita jumlahkan dengan 0, hasilnya 124. Bentuk 9x kuadrat kurang 36x bisa kita tulis menjadi 9 dalam kurung x kuadrat kurang 4x. Kemudian bentuk 16y kuadrat tambah 32y bisa kita tulis menjadi 16 dalam kurung y kuadrat tambah 2y. Kemudian bentuk x kuadrat kurang 4x dan y kuadrat tambah 2y, ini kan bentuk persamaan kuadrat yang belum sempurna. Jadi kita sempurnakan dulu. Misalnya x kuadrat kurang 4x, ini kita tambahkan dengan nilai c-nya. Nilai c-nya belum ada atau nilai konstantanya. Cara menentukan nilai c-nya, rumusnya adalah 1/2 dari nilai b-nya. Jadi min 4 ini nilai b-nya, kan bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di sini b-nya itu atau koefisien dari x-nya kan min 4. 1/2 dari min 4 itu min 2. Min 2 kemudian dipangkatkan lagi 2, hasilnya 4. Itulah nilai c-nya agar persamaan kuadrat ini menjadi sempurna. Jadi kalau bentuk persamaan kuadrat sempurnanya adalah x kuadrat kurang 4x ditambah 4. Kemudian y kuadrat tambah 2y kita sempurnakan menjadi y kuadrat tambah 2y ditambah 1/2 dari nilai b-nya yaitu 2. 1/2 dari 2 kan 1, kemudian dipangkatkan 2, hasilnya 1. Itulah nilai c-nya dari persamaan kuadrat ini. Jadi bentuk sempurna dari persamaan kuadrat ini adalah y kuadrat tambah 2y tambah 1. Kemudian persamaan kuadrat yang sempurna tadi, misalnya untuk x kuadrat kurang 4x yang kita tambahkan tadi dengan 4, itu kan sama saja dengan x kurang 2 tutup kurung pangkat 2. Kemudian y kuadrat tambah 2y yang kita sempurnakan tadi dengan ditambah 1, itu kan sama dengan bentuk y tambah 1 dalam kurung pangkat 2. Nah, ini kita bicara di ruas kirinya. Karena ini sama dengan, maka berlaku ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Sehingga di ruas kanan ini kita tambahkan dengan 9 dikali 2 pangkat 2 dikurang 16 dikali 1 pangkat 2. Dari mana 9 dikali 2 pangkat 2 ini? Kan tadi nilai c-nya untuk x kuadrat kurang 4x ini kan 4. Jadi 9 dikali 4 itu kan tadi 2 pangkat 2. Kan 9 ini dikali dengan setiap bilangan atau koefisien yang ada di dalam kurung ini. Maka di sini otomatis 9 juga dikali dengan nilai c dari persamaan kuadrat sempurna ini, sehingga menjadi 9 kali 2 pangkat 2. Kemudian dikurang 16 kali 1 pangkat 2. Diperoleh dari min 16 dikali dengan nilai c yang berasal dari bentuk persamaan kuadrat sempurna y kuadrat tambah 2y tambah 1. Satunya tadi itu kan nilai c dari bentuk kuadrat sempurna y kuadrat tambah 2y. Jadi 1 itu nilai c-nya dari persamaan kuadrat sempurna ini. 1 itu sendiri kan dipangkatkan 2 lagi, makanya di 1 pangkat 2. Karena min 16 ini kan pasti selalu kita kalikan dengan bilangan yang dalam kurung ini, otomatis juga 1 kuadrat ini dikali 16. Tanda minusnya berasal dari ruas kiri tadi. Jadi tandanya tetap sama di sini. Jadi untuk penjelasannya dari mana didapatkan bilangan-bilangan ini semua. Sehingga kita peroleh 9 dalam kurung x kurang 2 pangkat 2 dikurang 16 dikali y tambah 1 pangkat 2 sama dengan 124 ditambah 36. 36 ini kan 9 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 4, 4 kali 9 36. Kemudian dikurang 16. 16 ini diperoleh dari 16 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1 dikali 16 sama dengan 16. Lalu kita total ini semua, hasilnya 144. Kemudian 144 ini bisa kita ubah menjadi 9 dikali 16.
Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 9 kali 16 supaya di ruas kanannya menjadi 1 agar kita bisa mengubahnya menjadi bentuk baku dari persamaan hiperbola. Setelah kita bagi dengan 9 kali 16 ruas kiri ruas kanan, kita peroleh bentuk baku persamaan hiperbolanya adalah S kurang 2 tutup kurung pangkat 2 per 4 kuadrat dikurang dalam kurung Y tambah 1 pangkat 2 per 3 kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan 1 itu kemudian kita peroleh nilai H-nya 2, nilai K-nya min 1. Kemudian A kuadratnya 16, sehingga nilai A-nya plus minus 4. Akar dari plus minus 16. Kemudian B kuadratnya 9, maka nilai B-nya plus minus 3. Atau B itu sama dengan plus minus akar 9, maka yang kita peroleh plus minus 3 ini. Kemudian kita dapat juga menentukan nilai C kuadrat dengan formula A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga kita jumlahkan nilai A kuadrat yaitu 16 dengan C kuadrat yaitu 9. 16 tambah 9 25. Jadi C kuadratnya 25 sehingga C nya plus minus 5. Kemudian kita dapat menentukan unsur-unsur yang ditanyakan dari soal, mulai dari titik pusat dengan rumus koordinat H, K, jadi koordinat titik pusatnya 2, min 1. Kemudian titik puncaknya rumusnya H tambah A, K. Di sini ada plus minusnya. Saya ulangi, titik puncaknya adalah H plus minus A, K. Ini rumus koordinat titik puncaknya, sehingga kita peroleh sama dengan dalam kurung 2 plus minus 4, negatif 1. Sehingga nanti kita peroleh 2 koordinat titik puncak, yaitu 6, negatif 1 diperoleh dari 2 tambah 4, negatif 1. Jadi 6, negatif 1. Dan 2 kurang 4, negatif 1 atau min 2, min 1. Itulah koordinat titik puncaknya. Kemudian ketiga kita tentukan koordinat titik fokusnya. Rumusnya adalah H plus minus C, K. Di sini ada plus minusnya, nanti di catatannya ditambahkan. Sehingga kita peroleh 2 plus minus 5, negatif 1. Atau kalau kita jabarkan satu-satu koordinatnya 7, negatif 1 dan min 3, min 1. 7 nya kita peroleh dari 2 tambah 5, negatif 3 nya kita peroleh dari 2 kurang 5, kan plus minus, jadi ada 2 ya, yang ada 2 operasi penjumlahan dan pengurangan maksudnya. Kemudian kita tentukan lagi persamaan asintot hiperbola dengan rumus Y kurang K sama dengan plus minus B per A dikali X kurang H. Kita peroleh Y tambah 1 sama dengan plus minus 3/4 dikali X kurang 2. Setelah itu kita gambar grafiknya atau kita sketsa sehingga gambarnya seperti ini jadinya. Pada gambar ini bisa dijelaskan bahwa 2, negatif 1 ini adalah titik pusatnya. Kemudian 6, negatif 1 ini adalah titik puncak, dan min 2, min 1 juga titik puncaknya. Kalau min 3, min 1 dan 7, negatif 1 ini namanya titik fokusnya. Kemudian ini adalah garis asintotnya. Ada 2 garis asintot dengan persamaan masing-masing Y tambah 1 sama dengan 3/4 dikali X kurang 2, dan yang satunya lagi Y tambah 1 sama dengan min 3/4 dikali X kurang 2. Kemudian garis putus-putus ini merupakan sumbu sekawannya, sementara yang garis putus-putus yang mendatar ini sumbu utama. Jadi demikian penjelasan untuk contoh yang kedua. Lanjut lagi kita ke contoh yang ketiga. Lukislah grafik hiperbola 16 X kuadrat kurang 9Y kuadrat sama dengan 144. Kemudian tentukan titik puncak, titik fokus, nilai eksentrisitas, serta panjang sumbu transversal
dan sumbu sekawan asimptotnya. Penyelesaian, jadi ini dengan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita lihat bentuk persamaannya belum baku, kita ubah dulu ke dalam bentuk baku. Jadi ini ruas kanannya kan 144, kita ubah dia menjadi 1. Caranya ya kita bagi dengan dirinya sendiri. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 144. Nantinya kita peroleh hasilnya S kuadrat per 9 dikurangi Y kuadrat per 16 sama dengan 1, atau S kuadrat per 3 kuadrat kurang Y kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Dari bentuk baku ini kita bisa tentukan bahwa nilai A kuadratnya itu sama dengan 9, kemudian nilai A nya berarti plus minus 3, kemudian B kuadratnya sama dengan 16, berarti nilai B nya plus minus 4. Kemudian kita tentukan nilai C kuadratnya dengan formula A kuadrat tambah B kuadrat, kita peroleh C kuadratnya 25 atau C nya adalah plus minus 5. Lalu kita tentukan unsur-unsurnya yang ditanyakan dari soal. Yang pertama titik puncak, rumusnya kan plus minus A, 0, jadi koordinatnya plus minus 3,0. Kemudian titik fokusnya, rumusnya adalah plus minus C, 0, jadi titik fokusnya itu koordinatnya plus minus 5,0. Kemudian nilai eksentrisitas kita tentukan dengan rumus E sama dengan C per A, berarti nilai E nya 5/3. Kemudian panjang sumbu transversal atau sumbu utama, rumusnya 2A, 2A. Sumbu transversal ini sama dengan sumbu nyata, bukan sumbu utama ya. Sumbu transversal ini juga nama lainnya sumbu nyata. Rumusnya itu 2 dikali A, jadi 2 kali 3, hasilnya 6. Kemudian panjang sumbu sekawan 2 dikali B panjangnya, atau 2 dikali 4, jadi hasilnya 8. Kemudian persamaan asimptotnya kita tentukan dengan rumus Y sama dengan plus minus B per A, jadi 4/3 kali X, jadi itu adalah persamaan asimptotnya. Kemudian gambar grafiknya seperti yang disajikan di kotak berwarna putih ini. Cukup sekian penjelasan materi tentang persamaan hiperbola sebagai soal latihan. Sebagai penutup, saya buatkan soal latihan untuk kalian kerjakan. Sini saya sediakan 2 soal saja untuk kalian memperdalam materi tentang persamaan hiperbola. Apabila kalian ada pertanyaan, jangan malu-malu bertanya. Kalian bisa tanyakan di grup PA kelas yang sudah kita bentuk. Dan jangan lupa kirim jawabannya pada Google Classroom di bagian form kumpul tugas. Di situ tempat kalian mengupload file tugas yang saya berikan. Sekian siswa-siswi sekalian penjelasan materi tentang persamaan hiperbola. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.